Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Di pagi hari ini, pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang European Neighborhood Policy. Baik, di sini sudah ada narasumber kita, Kak Ana Ramadhani. Halo Kak Ana, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Kak Ana? Ya, halo, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah baik, sehat. Oke, Teman-teman sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, baiklah Kak Ana, boleh dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Nah, baiklah, terima kasih kepada teman-teman atas kesempatannya kali ini. Sebelumnya izin perkenalkan, nama kakak Ana Ramadhani SSI. Kakak lulusan dari Universitas Sriwijaya jurusan Fisika. Kakak juga fresh graduate kok. Terima kasih telah mengajak kakak untuk berdiskusi mengenai INP atau yang disebut dengan European Neighborhood Policy. Untuk rekan-rekan sekalian, dipersilahkan untuk bertanya mengenai topik tersebut. Oke, baiklah terima kasih Kak Ana Ramadhani. Sebelum kami bertanya, izinkan kami memperkenalkan diri. Ada teman saya Wisnu Birawa, dan juga Saudara Yunus, Saudara Deo Pastika, dan juga Saudara M. Rizky Putra. Oke, baik, langsung saja teman-teman sekalian yang ingin bertanya mengenai INP, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Oke, silakan Saudara Wisnu Oke, Birawa. baik Mbak. Persilakan. Pertanyaan yang pertama itu apa sih yang Mbak ketahui mengenai INP itu sendiri dan bagaimana kebijakan yang digunakan dalam INP itu, Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wisnu atas pertanyaannya. Mbak izin menjawab ya. Nah, jadi INP atau European Neighborhood Policy adalah suatu inisiatif yang dirancang oleh Uni Eropa untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan negara-negara di sekitar perbatasannya. INP itu diperkenalkan pada tahun 2004 dengan tujuan untuk menciptakan wilayah tetangga yang stabil, aman, dan makmur dengan fokus pada kerjasama yang erat antara Uni Eropa dengan negara-negara tetangga. Nah, lalu latar belakang terbentuknya INP itu adalah dari pasca perluasan Uni Eropa ke negara-negara Eropa Timur dan Selatan pada tahun 2004. Muncul kebutuhan untuk membangun kerjasama yang lebih intensif dengan negara-negara tetangga yang baru ini. INP bertujuan untuk mengatasi tantangan bersama, termasuk stabilitas politik, keamanan, pembangunan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya bersama. Mungkin itu jawaban dari kakak. Oke, terima kasih Kak Ana Ramadhani sudah menerangkannya. Bagaimana Saudara Wisnu Birawa? Terima kasih Kak Ana, sangat jelas sekali. Oke, selanjutnya mungkin ada Saudara Deo Pastika yang ingin bertanya. Saudara Deo Pastika, dipersilakan. Baik, terima kasih nih. Ini apa moderator? Saya ingin bertanya terkait tujuan dari NNP itu fokusnya kemana dan untuk apa? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, silakan Kak Ana. Baik, kakak izin menjawab ya pertanyaan dari Deo. Apa sih tujuan dari INP itu? Tujuan utama dari INP itu adalah untuk stabilitas dan keamanan. INP bertujuan untuk mempromosikan stabilitas dan keamanan di wilayah tetangga Eropa. Ini mencakup upaya untuk mencegah konflik, membangun kepercayaan, dan mendukung tata kelola yang efektif. Pembangunan ekonomi. Salah satu fokus utama INP adalah memperkuat pembangunan ekonomi di negara-negara tetangga.
Ini dilakukan melalui bantuan ekonomi, reformasi struktural, dan peliberal perdagangan. Yang kedua, nilai-nilai demokrasi dan HAM. INP mengupayakan peningkatan dalam praktik demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di negara-negara mitra. Ini termasuk dukungan untuk reformasi hukum, pemilihan bebas, dan juga partisipasi masyarakat sipil. Oke, terima kasih Kak Ana Ramadhani atas jawabannya. Bagaimana Saudara Deo Pastika? Oh, terima Apakah kasih. sangat Cukup jelas? jelas, moderator. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya mungkin ada Saudara Yunus yang ingin bertanya. Kepada Saudara Yunus, dipersilakan. Izin moderator melanjutkan pertanyaan dari Dio tadi. Lalu untuk lingkup pelaksanaan kebijakan dari INP itu mencakup apa saja ya, Kak? Oke, terima kasih Yunus atas pertanyaannya. Nah, jadi INP itu mencakup sejumlah besar negara di wilayah sekitar Uni Eropa, termasuk negara-negara Eropa Timur, Kaukasus Selatan, dan wilayah sekitar Laut Mediterania. Dan beberapa mitra utama INP antara lain Ukraina, Moldova, Georgia, Maroko, dan Tunisia. Kembali. Oke, terima kasih Kak Ana Ramadhani. Bagaimana Yunus atas jawabannya? Sangat jelas? Sangat jelas. Terima kasih Oke, moderator. Oke, Kak, terima kasih Saudara Yunus. Kemudian lanjutkan. Mungkin Saudara Wisnu Oh, ada pertanyaan lagi kah? oh iya, Dipersilakan. moderator. Pertanyaan saya, kalau begitu, apa saja Kak peran dan dampak dari penggunaan kebijakan INP bagi negara-negara di Eropa? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Wisnu. Nah, yang pertama, adapun gerakan dari INP, yaitu kebijakan lingkungan hidup Eropa, memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup dan mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh Uni Eropa. Kompetisi kebijakan ini termasuk berbagai inisiatif, peraturan, dan strategi yang bertujuan untuk melindungi sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, dan pembangunan lingkungan yang sehat. Salah satu peran yang mendasar dari kebijakan lingkungan Eropa ini adalah menetapkan standar dan peraturan yang menjamin perlindungan udara, air, tanah, dan keanekaragaman hayati. Melalui arahan dan undang-undang, EU menetapkan pedoman bagi negara-negara anggota, promosikan pendekatan yang harmonis dalam pengelolaan lingkungan, dan mendorong penerapan praktik-praktik berkelanjutan. Lalu, yang kedua, mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan INP itu sendiri, dalam konteks dampak internasional, kebijakan lingkungan UE melampaui batas negaranya melalui upaya diplomasi, kemitraan, dan kolaborasi. UE terlibat dalam tata kelola masalah lingkungan hidup lintas batas. Hal ini tidak hanya menunjukkan komitmen UE terhadap keberlanjutan global, namun juga berkontribusi dalam membentuk agenda lingkungan hidup internasional. Nah, dampak dari kebijakan UE terlihat dalam peningkatan kualitas lingkungan di seluruh UE dengan standar kualitas udara dan air yang ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Adapun investasi pada energi terbarukan dan efisien energi telah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, diversifikasi bauran energi, dan menurunkan emisi karbon secara keseluruhan. Mungkin itu jawaban dari kakak. Oke, izin moderator langsung saya tanggapi ya.
Baik Kak, dari yang sudah dijelaskan mulai dari penjelasan, latar belakang, peran, dan dampak, ada satu lagi nih Kak yang masih kurang dimengerti, yakni tentang pengaplikasian kebijakan dari INP itu sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana INP diaplikasikan di negara-negaranya sendiri? Nah, untuk pengaplikasiannya ya, INP itu diluncurkan pada tahun 2004 untuk mendorong stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di wilayah tetangga Uni Eropa, baik di selatan maupun di timur. Pada tahun 2015, perwakilan tinggi dan Komisi Eropa mengadopsi tinjauan INP yang membawa perubahan pada kerangka kerjasama dan mengusulkan cara untuk membangun kemitraan yang lebih efektif di lingkungan sekitar. INP dibangun berdasarkan komitmen Uni Eropa dan negara-negara tetangganya untuk bekerja sama dalam bidang-bidang prioritas utama. Kemitraan ini didasarkan pada nilai-nilai bersama, peningkatan demokrasi, supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kohesi sosial. Adapun yang dikaji INP menambahkan 3 prioritas kerjasama bersama. Yang pertama, pembangunan ekonomi yang stabilisasi. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, migrasi dan mobilitas. Uni Eropa menawarkan kemitraan yang disesuaikan dengan negara tetangganya. Dokumen bersama yaitu prioritas keamanan. Dokumen bersama yaitu prioritas kemitraan, agenda asosiasi, dan yang setara. Ditetapkan bersama oleh masing-masing negara dengan fokus untuk kepentingan bersama. Oke, terima kasih Kak Ana Ramadhani. Bagus sekali pertanyaan dari saudara kita, Wisnu Birawa, dan juga jawaban dari Kak Ana Ramadhani, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Mungkin ada lagi nih Kak Ana yang ingin bertanya nih. Mungkin saudara Muhammad Rizky Putra ingin bertanya, dipersilakan. Baik, izin bertanya. Ada berapa negara sih Kak yang menjadi mitra Eropa tersebut? Baik, itu saja. Ya, terima kasih kepada Rizky. Perkembangan tiap negara itu dibahas dalam laporan spesifik negara yang diterbitkan oleh European External Action Service dan Komisi Eropa menjelang pertemuan Dewan Asosiasi atau acara tingkat tinggi serupa lainnya. Hubungan bilateral. Ada 16 mitra INP, yaitu Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Mesir, Georgia, Israel, Yordania, Lebanon, Libya, Republik Moldova, Maroko, Suriah, Palestina, Tunisia, dan Ukraina. Sedangkan hubungan multilateral, inisiatif kerjasama regional dan multilateral INP meliputi yang pertama, kemitraan timur, pembaruan kemitraan dengan lingkungan selatan, agenda baru untuk Mediterania. Yang ketiga, persatuan untuk Mediterania. Yang keempat, sinergi Laut Hitam. Yang kelima, dimensi utara. Yang keenam, kebijakan Arktik Uni Eropa. Dan yang terakhir itu kerjasama lintas batas atau CBC. Oke, terima kasih Kak Ana Ramadhani atas jawaban dari pertanyaannya. Sangat luar biasa sekali ya jawaban dari Kak Ana Ramadhani atas pertanyaan dari saudara Rizky Putra. Oke, baik. Mungkin cukup ya kawan-kawan. Tidak ada yang ingin bertanya lagi ya mengenai INP. Cukup, saya rasa cukup. Baik, terima kasih Kak Ana Ramadhani atas kesempatannya pada hari ini untuk yang telah menyempatkan waktu membersamai kami dalam rangka membahas tentang INP. Baik, sebelum saya tutup sebagai moderator nih,
Kak Ana Ramadhani selain sebagai sarjana sains juga dulu pernah latar belakangnya juga pernah dulu magang di Kementerian Luar Negeri Kak ya. Bagus, keren sekali Kak. Boleh nih untuk kawan-kawan yang ingin info magang kan boleh dikontak Kak Ana Ramadhani. Oke, baiklah. Terima kasih ya Kak Ana Ramadhani. Terima kasih juga kawan-kawan yang telah membersamai. Oke, baiklah. Izin Kita tutup moderator, dengan kita ada sesi oke, oke. rekomendasi terlebih dahulu. Oke, oke, oke. Oke, Oke, teman-teman. silakan pada saudara Wisnu. Oke, hitungan ketiga saya screenshot. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, kembali ke moderator. Oke, terima kasih Kak Ana Ramadhani telah membersamai. Ah, oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ana, sehat selalu. Terima Terima kasih kasih, Kak. Kak. Segala